Ini adalah desa Cimawate, salah satu daerah di Tasikmalaya yang memiliki sejuta kreasi. Terdapat ratusan UKM yang menggantungkan hidupnya dengan membuat bordir mukena cantik khas Tasikmalaya. Namun, masyarakat desa Cimawate saat ini tidak dapat hanya mengandalkan penjualan konvensional dengan tuntutan zaman, di mana para UKM harus terus tumbuh dan berkembang. Memasuki era digital, desa Cimawate siap membanggakan Tasikmalaya. Tasikmalaya, permata indah di Priangan Timur. Dikelilingi keindahan alam memukau yang membuat rindu setiap insan yang mengunjunginya. Di usia ke-20 tahun, Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri bukan hanya memiliki sejuta cerita dengan akhlak mulia, namun kota ini juga tumbuh menjadi kota kreatif dengan warna-warni cerita dan karya. Kini, masyarakat Tasikmalaya telah tumbuh dalam perkembangan dunia digital. Mereka bahu-membahu saling berkolaborasi dalam kemajuan bersama. Para pengrajin, pelaku industri kreatif, dan UMKM tengah berlari dengan pemanfaatan teknologi pemasaran untuk terus dapat tumbuh serta mendorong perkembangan ekonomi kota Tasikmalaya. Mukena cantik khas Tasikmalaya di desa Cimawate dan daerah lainnya kini dapat terus berlari di era digitalisasi dengan dorongan komunitas, serta tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi berupa pelatihan, strategi pemasaran digital, hingga pendampingan pemanfaatan teknologi. Di mana salah satunya adalah Kang Ilham, salah satu jejaka Tasikmalaya yang memiliki keinginan yang kuat mendobrak tantangan digitalisasi dan membantu para UKM di Tasikmalaya terus bertumbuh. Dia pun sukses memasarkan produk andalan ciptaannya, Amili Hijab, yang lahir di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mauludin. Saat ini saya sebagai owner di Amili Hijab. Amili Hijab ini hadir berdasarkan keresahan yang dialami oleh para muslimah, terutama di circle kita, yang menganggap bahwa ketika memakai hijab syar'i, mereka secara aktivitas terbatasi, kemudian merasa kuno karena kurang update dari segi fashion dan sebagainya. Amili hadir untuk menjadi solusi tersebut, menjadi bagian dari muslimah yang tidak terpisahkan, ingin terus produktif dan terus berkarya namun tetap dengan memakai pakaian syar'i. Amili lahir dari tahun 2013, namun kita fokus mengelola Amili ini dari tahun 2015, tepatnya bulan November, dan kita terus bertumbuh dari yang tadinya bermula dari kamar tengah menuju ke garasi hingga sekarang mempunyai 2 kantor dan 1 store di Bandung. Kami menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya kontribusi dari saya dan istri saja, tapi juga kontribusi dari Amili Team, kemudian Amili Med, Mitra Amili, dan seluruh stakeholder serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rangka berkolaborasi dengan kami. Amili Hijab sebagai brand fashion yang fokus di hijab syar'i ingin menjadi ikon dari kebaikan universal yang ditawarkan oleh Islam kepada seluruh muslimah di seluruh Indonesia bahkan dunia agar bisa terus berkarya. Fashion bukan hanya sekedar apa yang dipakai, tapi fashion adalah identitas dari muslimah itu sendiri. Seiring berkembangnya teknologi serta berkembangnya kota Tasikmalaya, kita menyadari bahwa internet menjadi salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu, Amili terus berusaha untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada dengan dibantu oleh pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, komunitas,
Bahkan salah satu yang berkesan bagi Amili adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan ekspedisi yaitu JNE. Bismillahirrahmanirrahim. JNE dengan spirit merah putihnya menjadi partner setia untuk UMKM di Tasikmalaya, terutama menyediakan jasa-jasa yang sangat membantu dan memudahkan kami dalam akselerasi bisnis kami. Khusus di bidang fashion, UMKM di Tasikmalaya pasti menyadari bahwa dirinya menjadi raksasa pada zamannya. Tapi faktanya, raksasa walaupun besar, gerakannya lamban. Sedangkan saat ini dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi, muncul kancil-kancil yang bergerak begitu cepat. Dan fakta mengatakan bahwa saat ini yang cepat mengalahkan yang besar. Oleh karena itu, sudah saatnya UMKM Tasikmalaya bertransformasi. Tidak hanya berfokus di produksi, tapi juga harus berfokus kepada tren, market, channel distribusi, dan sebagainya, agar UMKM Tasikmalaya tidak hanya bergerak di hulu bisnisnya saja, tapi juga menguasai hilirnya. Tidak cuma menjadi produsennya saja, tapi juga menguasai market cap-nya. Bagi saya, Tasik tidak hanya asik, tapi juga sangat unik. Karena tidak hanya dari segi letak geografisnya saja, tapi juga banyak sekali potensi yang bisa dimunculkan ketika kita berada di Tasikmalaya. Tidak hanya fashion, tapi juga kuliner, kerajinan, norma sosial, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, saya pribadi meyakini bahwa Tasik ke depan akan menjadi primadona bagi siapapun yang menginginkan perubahan yang optimal untuk dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Pesan saya untuk seluruh masyarakat di kota Tasikmalaya, jadilah pembelajar. Karena bila kita berhenti belajar, kita akan menjadi pemilik masa lalu. Dan bila kita terus belajar, kita akan menjadi pemilik masa depan. Terus berkreasi untuk bisa beradaptasi, terus berinovasi untuk bisa mengupgrade diri. Dan jangan lupa, terus berkolaborasi. Karena bila kita ingin berlari lebih cepat, berlarilah sendirian. Tapi bila kita ingin berlari lebih jauh, berlarilah bersama-sama. Wilujeng milangkala kanggo kota Tasikmalaya anu K20 pamugi walagri tur motekan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum